Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alifudian Nurajmaditya. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya membuat video ini yaitu selain diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah ekonomi makro, saya juga ingin untuk video ini untuk bisa setidaknya memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman yang masih belum kurang memahami tentang ekonomi makro, meskipun saya hanya menjabarkan sedikit mengenai kasusnya. Seperti itu teman-teman. Di video ini saya akan sedikit menyinggung mengenai pengangguran, begitu teman-teman. Jadi untuk pengangguran itu sendiri, di awal saya akan sedikit menjelaskan apa itu pengangguran. Jadi pengangguran atau bisa disebut tunakarya itu adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk pengangguran sendiri di dunia nyata itu seperti apa? Yaitu maksudnya bagaimana orang itu bisa dikatakan sebagai seorang pengangguran? Apakah seorang nenek yang sudah tidak atau kakek yang sudah tua renta tidak sanggup untuk bekerja itu bisa disebut sebagai pengangguran? Apakah ibu yang sibuk mengurusi anaknya di rumah itu disebut sebagai pengangguran? Jadi di sini akan menjelaskan itu teman-teman. Pengangguran itu adalah sebutan untuk angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 65 tahun. Jadi ada rentang tertentunya, yang mana angkatan kerja itu tidak bekerja sama sekali ataupun sedang mencari pekerjaan, jadi belum mendapat pekerjaan atau belum bekerja, begitu. Lalu orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya ibu rumah tangga, lalu siswa SMP, SMA, ataupun orang yang berkuliah, ataupun orang yang memang sedang tidak ingin bekerja karena sedang ada kesibukan lain, itu tidak disebut sebagai angkatan kerja atau bisa disebut sebagai bukan angkatan kerja. Begitu teman-teman. Lalu saya di sini akan sedikit menjabarkan data ya teman-teman. Datanya ada di atas ya, begitu. Data dari Badan Pusat Statistik. Jadi ini adalah data yang valid ya. Karena dari Badan Pusat Statistik seperti itu. Di sini dijelaskan bahwasannya jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus tahun 2021 itu ada sebanyak 140,15 juta orang, yang mana jumlah ini naik 1,93 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, atau tepatnya di bulan Agustus. Tingkat partisipan angkatan kerja naik sebesar 0,03 persen poin. Lalu jadi untuk angkatan kerja itu naik ya teman-teman, karena yang mana memang dari tahun ke tahun itu kebanyakan itu naik dari tahun ke tahun seperti itu. Lalu untuk penduduk yang bekerja itu ada sebanyak 131,05 juta orang, atau naik sekitar 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Nah, kenaikan yang cukup banyak ya teman-teman. Di sini bisa dilihat dari data tersebut itu bisa dilihat bahwasannya Indonesia itu sudah mulai bangkit ya, sudah mulai naik ekonomi secara ekonomi ya. Karena di sini orang yang bekerja itu sudah lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang mana
di tahun sebelumnya itu Indonesia memang benar-benar sedang berusaha keras untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Di sini juga dijelaskan ada datanya yang mana lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah di sektor industri pengolahan. Sedangkan untuk lapangan yang mengalami penurunan itu ada beberapa, yaitu di sektor pertanian, di sektor kehutanan dan perikanan. Di sini saya mencoba untuk menganalisis data di atas ya. Kenapa lapangan pekerjaan di sektor pertanian itu menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di sini analisis dari saya itu karena memang pandemi COVID-19 itu masih mengefek, dampaknya itu masih dapat kita rasakan hingga saat ini, meskipun sudah hampir 2 tahun ya kalau nggak salah pandemi itu melanda dunia, bahkan Indonesia khususnya ya. Tapi dampaknya masih terasa. Iya, memang benar Indonesia sudah mulai bangkit, sudah merangkak lebih baik dalam mengatasi pandemi ini. Namun untuk dampaknya itu masih terasa. Kenapa? Karena ketika pandemi itu melanda, itu terdapat banyak PHK ataupun pemecatan, ataupun dari perusahaan-perusahaan itu mengurangi jatah karyawan yang memang dirasa itu tidak terlalu penting. Jadi banyak keluarga yang pendapatannya itu terkurang, ataupun kepala keluarganya itu kehilangan kehilangan pekerjaannya karena di PHK seperti itu. Dan ketika banyak keluarga yang kehilangan pendapatannya, maka secara otomatis keluarga-keluarga tersebut akan mengurangi atau menekan menekan pengeluaran mereka, teman-teman. Jadi ketika mereka menekan pengeluaran mereka, secara otomatis ini menjadi efek domino di perekonomian ya, yang mana pendapatan dari yang lainnya, dari penjual dari produsen itu jelas berkurang, yang mana ketika pengeluaran atau permintaan dari konsumen itu menurun, maka secara otomatis penjualan dari para penjual itu menurun. Dan ketika penjualan itu menurun, permintaan penjual kepada produsen itu jelas menurun, yang mana itu juga memengaruhi di sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan. Mereka akan pendapatan mereka akan berkurang, penjualan mereka akan berkurang dikarenakan penurunan permintaan dari penjual. Seperti itu. Lalu ketika pendapatan mereka berkurang, maka secara otomatis hal yang mereka lakukan adalah kurang lebih sama dengan keluarga itu. Jadi mereka akan menekan pengeluaran mereka dengan cara apa? Mereka akan mengurangi yang namanya karyawan yang memang dirasa kurang penting, ataupun tidak, ketika mereka tidak ada itu perusahaan atau produksi mereka masih tetap berjalan, ataupun dalam pembelian bahan-bahan, ataupun pembelian pupuk ketika di pertanian, ataupun mungkin pembelian pelet di perikanan dan lain sebagainya. Intinya bagaimanapun caranya agar pengeluaran mereka itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Agar apa? Agar keuntungan yang mereka dapatkan itu masih sama dengan ketika pendapatan mereka masih belum berkurang atau sebelum terdampak pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih untuk gambaran dari saya. Lalu lanjut untuk poin berikutnya,
pekerja presentasi pekerja paruh waktu naik sebesar 1,03% poin, sedangkan presentasi setengah pengangguran turun 1,48% dibandingkan tahun sebelumnya atau lebih tepatnya di bulan Agustus. Yang mana data ini membuktikan bahwasannya keinginan dari para pengangguran itu untuk mencari pekerjaan itu cukup tinggi ya teman-teman. Hal ini didukung dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang juga cukup banyak ya, karena memang di tahun 2021 ini Indonesia sudah mulai bangkit dari pandemi COVID-19, yang mana di situ juga banyak terdapat usaha-usaha baru dari orang-orang yang tadinya terkena PHK. Mereka merintis, mereka berusaha sekuat tenaga untuk beradaptasi di era baru, di era new normal, yang mana terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang mana itu membuat mereka harus beradaptasi, yang mana sistem yang biasa digunakan atau biasanya efektif sebelum pandemi melanda itu kurang dapat diaplikasikan di pandemi ini. Jadi harus ada adaptasi seperti itu. Dan juga untuk presentasi setengah pengangguran juga menurun. Jadi itu berkesinambungan teman-teman. Lalu untuk di sini ada orang tenaga kerja komuter pada tahun 2021 atau di bulan Agustus itu ada sebanyak 7,34 juta orang, atau naik sekitar 330.000 orang dibandingkan tahun 2020 atau lebih tepatnya di bulan Agustus ya teman-teman. Di sini saya yakin dari teman-teman masih ada yang belum tahu pekerja komuter itu apa. Itu tipe mas, harusnya komputer. Enggak teman-teman, di sini tulisannya sudah benar karena memang ini badan yang terpercaya ya. Jadi untuk kemungkinan tipe itu sangat kecil. Jadi pekerja komuter itu adalah pekerja yang bekerja di beda kabupaten, tapi dengan catatan pekerja itu berangkat pagi lalu pulang lagi di sore hari atau malam dalam satu hari. Jadi dia berangkat pagi dari rumahnya menuju ke tempat dia bekerja di lain kabupaten atau kota, lalu di sore hari ketika dia sudah selesai dengan pekerjaannya ataupun malam dia pulang lagi ke rumah. Itu disebut dengan pekerja komuter teman-teman. Jadi di sini dari data ini juga terdapat kenaikan ya, sama dengan di poin sebelumnya, yang mana itu juga membuktikan bahwasannya keinginan dari angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan itu tinggi. Bahkan mereka rela untuk bekerja di tempat kerja yang jauh atau beda kabupaten dari tempat dia tinggal. Seperti itu. Jadi usaha untuk membangkitkan ekonomi Indonesia itu cukup tinggi ya teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini juga terdapat data di poin terakhir ya teman-teman, bisa dilihat, bisa dibaca dengan seksama. Terdapat 21,30 juta orang atau sekitar 10,32% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, yang mana 21,37 juta orang tersebut itu terdiri dari beberapa golongan, yang mana dari pengangguran karena COVID-19 sekitar 1,82 juta orang. Lalu bukan angkatan kerja karena COVID-19 itu sekitar 700.000 orang, yang mana ini tadinya adalah angkatan kerja. Bisa mungkin contohnya adalah wanita karir ataupun lulusan SMA, SMK dan lain sebagainya, yang mana mereka awalnya berniat untuk mencari pekerjaan. Namun ketika COVID-19 melanda, mereka kesulitan untuk mendapat pekerjaan, yang akhirnya mereka
membanting setir yang yang tadinya wanita karir menjadi ibu rumah tangga, yang tadinya lulusan SMA atau SMK yang ingin bekerja untuk mendapatkan uang. Mereka merubah mindset mereka memilih untuk melanjutkan studinya di universitas ataupun perguruan tinggi di sekitar mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dan keilmuan mereka, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada yang tidak bekerja karena COVID-19, lalu dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 itu sekitar 17,41 juta orang. Seperti itu teman-teman. Jadi jadi kesimpulannya, masih terdapat cukup banyak pengangguran di Indonesia ya teman-teman. Namun di sini lagi-lagi masih di sini juga tidak mengurangi usaha dari teman-teman pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka sudah berusaha, namun hasil belum mengabulkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian teman-teman dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga untuk segala pihak, segala faktor yang telah membuat saya bisa berbicara seperti ini, yang mana saya yakin di video ini masih terdapat sangat banyak kekurangan, entah itu dari tutur kata atau dari videonya sendiri atau dari audio atau yang lainnya. Itu murni kesalahan dari saya, dan apabila ada manfaat dari video ini yang bisa teman-teman ambil, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan.